Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di part yang kedua. Nah, masih di chapter 17. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai absolute deprivation and poverty rates. Nah, ini tuh jadi kita akan bahas mengenai pengukuran kualitas pendapatannya. Nah, absolute deprivation ya di sini ya. Inequality does not measure absolute deprivation. Nah, jadi absolute deprivation ini itu apa sih ya? Jadi absolute deprivation ini tuh artinya itu kayak menghitung kualitas hidup seseorang berdasarkan standar tertentu. Jadi seperti itulah ya. Nah, apa yang menentukan apa yang dimaksud dengan standar tertentunya itu gitu loh. Nah, standar tertentu itu bisa dikatakan ini poverty line, yaitu garis kemiskinan. Nah, jadi di sini ada poverty line, garis kemiskinan. Nah, itu kayak ini tuh salah satu standar minimal yang harus dipenuhi seseorang agar dia itu dapat dianggap hidup dengan layak. Artinya apa? Ketika standar hidupnya itu lebih kecil daripada poverty line, maka bisa dikatakan dia itu hidup tidak layak. Seperti itu. Contohnya itu biasanya itu untuk menentukan garis kemiskinan seseorang itu tuh ditentukan yang dipakainya itu tuh nilai konsumsi makanannya. Nah, jadi nanti nilai konsumsi makanannya itu sendiri itu tuh dikonversi ke dalam kalori ya. Dan contohnya itu kayak misalnya itu kayak satu hari itu orang itu butuh 1.000 kalori. Nah, nanti itu tuh akan dikonversi kebutuhan ini dari kalori ke nilai konsumsinya atau nilai uangnya. Nah, itulah cara menentukan daripada poverty line gitu. Jadi di sini kita bahas untuk menentukan bahwa itu mereka ini berada di bawah garis kemiskinan atau enggak sih. Kalau misalnya berada di bawah garis kemiskinan kan mereka seharusnya dibantu oleh pemerintah gitu loh. Jadi itulah fungsinya kayak distribusi gitu, supaya ya nggak ada ketimpangan pendapatan, supaya income distributionnya itu merata. Jadi seperti itu. Jadi ya kita harus menentukan dulu nih mana sih orang-orang yang layak buat mendapatkan bantuan itu gitu loh. Yaitu dengan cara ini, salah satu standarnya itu pakai namanya poverty line itu. Oke, nah di sini bisa dilihat poverty line by family size. Nah, jadi di sini ada misalnya kayak jumlah dalam keluarganya itu cuma satu orang ya, maka dia itu dikatakan dia nggak miskin, dia itu dikatakan hidup dengan layak ketika minimal dia itu punya pendapatan dalam satu tahun itu sebesar 11.170 gitu loh. Nah, terus untuk yang anggota keluarganya ada dua, dan dalam jumlah keluarganya itu ada dua orang, maka minimal dia itu dikatakan hidup dengan layak apabila minimal dia itu punya pendapatan dalam satu tahun sebesar 15.130. Jadi kalau misalnya di bawah 15.130, maka dia bisa dikatakan hidup dengan tidak layak dan berada di bawah garis kemiskinan ya untuk standar hidupnya itu sendiri. Nah, jadi dan seterusnya ya sampai yang jumlah keluarganya 5 di sini. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini tuh penambahannya ya sini dari sini sini, dari sini dari sini, dari sini dari sini. Jadi penambahan untuk setiap satu orang itu tuh sekitar 3.960 ya dalam satu tahun. Oke. Ini untuk pendapatannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan ya. Nah, untuk kalau di Indonesia itu sendiri itu tuh diukur dalam konsumsi per kapita. Nah, jadi rata-rata konsumsi satu orang itu dalam sebuah rumah tangga kalau di Indonesia itu harus 400.000 per bulan tiap orangnya. Jadi kalau misalnya dia konsumsi per kapitanya itu di bawah 400.000, 400.000 ini perkiraan ya sekitar 400 ribuan gitu. Nah, kalau misalnya dia konsumsinya di bawah 400.000 rupiah per bulan tiap orangnya, maka dia bisa dikatakan hidup dengan tidak layak. Alhasil apa? Dia bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena itu tadi pemerintah itu kan memungut pajak ya, tujuannya itu untuk redistribusi juga gitu loh, supaya tidak ada ketimpangan pendapatan, supaya semua masyarakatnya itu sejahtera gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini bisa kalian lihat nih poverty rates over time in US. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini ini trennya, tren kemiskinan di US ya. Bisa kita lihat di sini juga cenderung menurun untuk semuanya, dan yang paling nampak ya di sini itu yang usia 65 and over ini ya. Nah, bisa kalian lihat yang usia 65 and over ini tuh dia paling kelihatan banget turunnya ya, sangat jauh lah ya dari 35, sekitar 35an ke sini sampai ujung-ujung di tahun 2010 itu sekitar kayak 10, itu sangat jauh ya turunnya ya.
Jadi ini tuh tingkat tren daripada kemiskinannya di US. Nah, untuk yang all people bisa kalian lihat di sini. Jadi secara umum ya, nggak memandang usia. Jadi secara umum itu berada di sini. Ini juga cenderung menurun, tapi ada naik-naiknya juga dikit ya. Gini lah pokoknya lah ya. Nah, yang jadi masalah di sini itu yang ini under 18. Dia itu berada di atas rata-rata daripada garis kemiskinan ini. Kan tadi kan untuk semua jenis umur itu kan all people, ini kan di sini kan, yang pink ini kan. Nah, tapi dia berada di atasnya. Artinya apa? Oke, dia turun. Tapi dia ada naik-naiknya juga kan, bisa kalian lihat kan. Oke, dia turun. Tapi ya itu tadi, dia tuh masih berada di atas rata-rata garis kemiskinan itu loh. Jadi dia tuh apa ya? Kayak masih kurang layak gitu lah. Kalau misalnya dia berada di bawah garis kemiskinan, itu kan bagus kan. Tapi kalau misalnya di atas garis kemiskinan, itu tuh nggak layak. Jadi dia kayak makin miskin gitu loh. Kayak bisa dibilang orang yang lebih miskin daripada yang miskin gitu. Nah, maka dari itu apa? Di sini tuh under 18 bisa kalian lihat. Yang hijau itu under 18 kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia bisa dikatakan masih hidup dengan tidak layak? Kalau dilihat dari tren yang ada di sini ya. Karena gini, dia itu kan usia 18 tahun kan. Anggaplah 18 tahun ya. Under 18 itu sebenarnya di bawah sih. Kita anggap 18 tahun, 17 tahun lah. Itu masih lulus SMA, ya masih baru mau kuliah. Ya kan? Karena mereka ini belum banyak pengalaman. Skillnya juga belum mumpuni. Dan kemampuan-kemampuan itu juga masih belum mencukupi. Sehingga apa? Ya perusahaan itu menggaji orang-orang seperti ini tuh ya kecil, karena ya sesuai dengan kemampuan mereka kerjanya gitu loh. Alhasil apa? Alhasil itu tadi, pendapatannya itu belum mencukupi. Maka dari itu dia masih, untuk tren di sini masih berada di atas rata-rata garis kemiskinannya yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Makanya dia bisa dikatakan tidak layak gitu lah. Masih hidup tidak layak gitu lah ya. Karena itu tadi gajinya itu masih belum mencukupi. Ya masih, standar hidupnya itu masih di bawah daripada poverty line. Oke. Nah, selanjutnya ini application-nya problems in poverty line. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih, tentang pengukuran daripada poverty line. Nah, tadi kan kita kan untuk menentukan bahwa dia itu layak dapat bantuan pemerintah atau enggak sih, kita lihat kan bahwa dia itu berada, standar hidupnya itu di bawah poverty line atau enggak sih. Kalau misalnya di bawah berarti dia itu enggak layak kan hidupnya kan, dan dia berhak mendapat bantuan daripada pemerintah kan ketika kayak seperti itu kan. Karena ya fungsinya pemerintah itu sendiri kan mengut pajak kan, dan terus ya itu kayak distribusi dan ngasih lagi ke orang-orang yang membutuhkan, ya, yang memang benar-benar butuh gitu loh, yang dinilai membutuhkan. Nah, salah satu caranya itu untuk menentukan, untuk mengukurnya itu tadi, itu tuh pakai poverty line. Nah, di sini dalam aplikasinya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu loh, untuk mengukur poverty line ini. Nah, nomor satu di sini, the bundle has changed. Nah, jadi bundle konsumsi bisa berubah. Artinya apa? Jenis-jenis barang yang menjadi standar layak bagi seseorang untuk hidup itu tuh bisa aja berubah dari waktu ke waktu gitu loh. Contohnya, misalnya dulu itu ya, yang menjadi standar layak bagi seseorang itu kayak tadi kan, makanan kan. Misalnya dia konsumsinya sekian, itu tuh dia dikatakan layak. Misal konsumsinya kurang kurang dari sekian, itu tuh dikatakan tidak layak. Nah, di sini bisa aja yang tadinya itu alat ukurnya yang standar, ukurnya bahwa orang itu layak hidup dengan layak atau tidak, itu tuh tadinya kan pakai makanan kan, dilihatnya kan pakai konsumsinya kan. Nah, bisa aja sekarang itu pakai kesehatan gitu loh. Jadi kayak dari waktu ke waktu itu berubah gitu loh. Jadi nggak bisa disamain antara yang dulu dulu itu alat ukurnya itu pakai ini misal, nah sekarang itu pakai yang sama juga kayak dulu gitu. Nggak bisa. Kalau emang udah waktunya alat ukurnya berubah, ya standar itunya berubah, ya berubah gitu loh. Jadi hal ini perlu diperhatikan ya untuk mengukur daripada poverty line. Nah, yang kedua ini differences in cost of living. Nah, jadi ini perbedaan biaya hidup. Nah, biasanya di tiap-tiap daerah itu kan punya indeks biaya hidup yang berbeda-beda. Contoh misalnya kayak di sini aku harganya 1.000, di sana aku harganya 5.000 gitu misalnya. Itu kan biaya hidupnya kan beda-beda kan dalam suatu daerah. Nah, maka dari itu ini juga perlu diperhatikan banget.
Jadi nggak bisa disamain gitu, nggak bisa disamaratakan antara daerah A dengan daerah B karena itu perbedaan biaya hidup tiap-tiap daerah. Jadi itu perlu diperhatikan ketika kita mengukur poverty line. Nah, selanjutnya di sini income definition is incomplete. Nah, income definition is incomplete ini ya, bahwa definisi pendapatan di poverty line ini belum sepenuhnya memasukkan manfaat yang diterima oleh seseorang itu tadi. Nah, contohnya misalnya orang kayak dapat bantuan langsung dari pemerintah gitu, kayak kesehatan misal. Nah, ini tuh bisa dimasukkan sebagai salah satu penentuan besaran pendapatan. Apakah seseorang itu berada di bawah garis kemiskinan atau enggak gitu loh. Karena pada dasarnya ketika kita menghitung poverty line itu ya cuma hitung bahwa dia itu ada di standar hidupnya itu di bawah poverty line atau enggak sih. Udah gitu aja. Kita tuh tanpa mempertimbangkan hal-hal lain gitu loh. Contohnya itu kayak mempertimbangkan itu tadi, mempertimbangkan bahwa dia tuh hmm, ada bahwa dia itu kayak apa ya, kayak belum sepenuhnya memasukkan manfaat yang diterima oleh seseorang. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih lanjutannya tadi. Nah, jadi kan tadi kan ada berbagai hal yang perlu diperhatikan kan, ada berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran poverty line. Nah, in the early 1990, nah jadi di US itu sendiri itu tuh udah melakukan upaya-upaya untuk mengkoreksi kembali daripada poverty line itu sendiri. Nah, tapi but there are practical difficulties. Nah, jadi ada beberapa ini juga nih, ada beberapa masalah juga yang dihadapi ketika mereka mengkoreksi hal-hal itu tadi. Ketika mereka memperbaiki hal-hal yang ada di poverty line itu tadi, pengukuran poverty line. Ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah ketika mereka menghadapi hal itu. Nah, yang pertama ini di sini how to quantify the value of Medicaid in adjusting income. Nah, jadi bisa saja benefit yang didapat itu bukan hanya seberapa besar nilai penggantian biaya berobat gitu misal, tapi bisa aja ke sesuatu yang lebih besar, misalnya kayak total benefit yang didapat seseorang itu dari consumption smoothing ketika misalnya dia sembuh, ya kan. Artinya apa, kan dia kan nggak perlu ngeluarin uang buat ke rumah sakit kan untuk biaya berobat seperti itu. Nah, terus yang kedua ini implementing this change will lead to hooker distribution from Nah, jadi yang kedua ini yaitu ketika menerapkan untuk yang kedua ini jadi ketika menerapkan poverty line ini sesuai standar hidup tiap negara bagian, maka akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah dan menurunnya angka kemiskinan di daerah-daerah lainnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya what matters relative or absolute deprivation. Nah, ini ya. Jadi pendekatan mana sih yang lebih dipilih gitu loh, relative or absolute deprivation. Nah, jadi kan tadi kita kan udah belajar ya, yang di part 1 tadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, di situ tuh itu relative income inequality kan dinilai dari sana. Terus yang selanjutnya ini pendekatan absolute deprivation. Nah, ini yang mana yang lebih dipilih gitu loh. Nah, pada dasarnya pendekatan absolute deprivation inilah yang lebih dipilih. Nah, karena melalui pendekatan absolute deprivation ini sendiri kita tuh bisa mengukur nih ya, kita tuh bisa mengukur yang pertama itu namanya seberapa besar sih nilai uang yang perlu kita berikan ke mereka yang hidupnya belum layak gitu loh. Nah, yang kedua di sini inequality itself may take people unhappy. Jadi melalui pendekatan absolute deprivation ini itu tuh kita juga bisa ngukur ketika pakai inequality itu konotasinya itu, karena ketika pakai relative income inequality itu ya, itu tuh konotasinya itu kayak apa ya, buruk buat seseorang gitu loh atau masyarakat gitu loh. Maka dari itu pendekatan absolute deprivation itu lebih dipilih dibandingkan dengan relative income inequality. Oke, sekian dulu. Kita lanjut nanti ke part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.